Titik Soeharto resmikan jaringan irigasi tersier di Sleman. WNA terjatuh di air terjun Cyclops Sentani. TNI AU angkut 1.000 genset untuk Aceh. "48 sumur dibangun khusus di Aceh Tamiang. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Luis Ayu. Dan selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan berikut Ruang Redaksi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini salah satunya ditandai dengan peresmian jaringan irigasi tersier di Kabupaten Sleman. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meresmikan jaringan irigasi tersier di Desa Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kunjungan kerja legislatif. Jaringan irigasi tersier ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya bagi para petani di wilayah Sleman dan sekitarnya. Selain peresmian irigasi, Siti Hediati Soeharto juga menyalurkan bantuan pangan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Kelurahan Selomartani, Kapanewon, Kalasan. Dalam kunjungan ini, Siti Hediati Soeharto juga melakukan serap aspirasi bersama warga di Kelurahan Purwomartani, Kalasan. Aspirasi yang disampaikan antara lain terkait ketahanan pangan, pertanian, dan kesejahteraan petani. Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan kunjungan ke kampus Universitas Aisyah Yogyakarta sebagai bentuk dukungan terhadap peran perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia. Senang sekali saya bisa hadir di sini yang ini untuk bisa meresmikan saluran irigasi tersier yang ini merupakan permintaan dari warga di sini untuk diperbaiki sehingga bisa mengaliri lebih banyak sawah lagi, dan juga sawahnya yang tadinya mungkin hanya sekali saja panen sekarang bisa 3 kali. Ini alhamdulillah bisa selesai hari ini. Mudah-mudahan lebih banyak lagi saluran-saluran irigasi yang rusak ini bisa diperbaiki, karena setiap kali saya ketemu masyarakat di kabupaten selalu mengeluhkannya mengenai saluran irigasi ini. Saluran yang sudah dibangun zamannya Pak Harto dulu, salurannya udah ada tapi banyak yang sudah rusak dan selama ini tidak diperbaiki ataupun diperbaiki ya ala kadarnya saja. Mudah-mudahan ke depan ini saluran-saluran ini bisa segera diperbaiki, karena untuk mengejar swasembada pangan ini saluran yang utama adalah air, dan kalau air ini sudah bisa dinormalisasi, bisa hasil pertanian akan meningkat. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Induk Kramat Jati dalam rangka memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan jelang pergantian tahun. Menko Pangan Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengecek langsung kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok jelang pergantian tahun baru. Didampingi Mendak Budi Santoso dan Kepala Bulog Ahmad Rizal, Julhas menegaskan ketersediaan bahan pokok dan harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati dalam kondisi stabil.
Berdasarkan tinjauan ke sejumlah lapak-lapak pedagang, Julhas menyebut harga daging sapi, beras, cabai, gula, telur, dan minyak goreng terpantau aman dengan stok yang melimpah. Jadi memang kita inkognito datang tiba-tiba, saudara-saudara lihat sendiri tanggal 29 Desember, 2 hari menjelang tahun baru, Natal sudah lewat ya, harga-harga alhamdulillah terkendali, bahkan cenderung turun, stoknya melimpah, alhamdulillah ya, semua lancar. Tadi yang kualitas nomor 1 50, kalau yang nomor 2 itu bisa 40 ya. Memang Jakarta kan datang, jadi kayak telur ayam itu udah luar Jakarta. Memang lebih mahal dari Lampung, lebih mahal dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi ayam di sini antara 39 40. 40 ada 41. Tapi memang kualitas di sini Jakarta beda, Pak. Dia pengen yang terbaik gitu. Ayamnya tadi kan paling fresh, seger. Cabainya juga yang nomor 1. Jadi ayam kalau terbaik itu 41, 42. Rata-rata saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung 37, 38 ya. Cabai 40, 30, 40. Di Jakarta cabai 40, 50. Yang agak mahal memang cabai rawit belum turun banyak, masih 60 ribu per kilo. Kalau beras standar tadi pedagang yang biasa belanja agak turun. Ya, misalnya tadi 62 ya, yang beras premium tadi biasanya 70 berapa per 50 tapi turun, artinya kira-kira 14 ribuan. Kalau 14-15 premium itu sudah pemerintah 14-15. Jadi alhamdulillah harga-harga stok aman terkendali. Nah, daging sapi 130 kalau belinya agak banyak bisa kurang. Itu yang khas terbaik, yang terbaik ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Putri Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan nama kepada 5 bayi orang utan yang lahir di Klinik Orang Utan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selain itu, Menteri Kehutanan juga melepas 2 orang utan ke habitat aslinya di Taman Nasional Tanjung Puting. Didampingi Direktur Orang Utan Care, Fredik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat fasilitas klinik orang utan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Fasilitas Orang Utan Care Center and Quarantine di Desa Pasir Panjang yang dikelola oleh Orang Utan Foundation International atau OFI yang saat ini merawat sekitar 320 anak orang utan yatim sekaligus berfungsi sebagai pusat karantina, perawatan medis serta rehabilitasi fisik, mental, dan perilaku sebelum dilepas liarkan ke habitat alami. Tidak hanya itu, Raja Juli juga memberikan nama kepada 5 bayi orang utan yang lahir di fasilitas klinik orang utan, di mana orang utan tersebut nantinya dirawat dan akan dilepas kembali ke habitat aslinya setelah berusia 15 tahun. Selanjutnya, Menteri Kehutanan melepas 2 orang utan yang telah berusia 17 tahun bernama Douglas Soleh Deo dan orang utan berusia 25 tahun bernama Robina kembali ke habitatnya di Taman Nasional Tanjung Puting. Menurut Raja Juli, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan habitat alaminya. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, hari ini saya didampingi oleh Pak Nunu, Pak Kepala Balai, dan juga kawan dari OFI, Pak Fredrik. Ya. Ini ibu beliau sudah 50 tahun. Ibu Dr. Birute, ya, Dr. Birute. Setahun yang lalu bertemu dengan saya di kantor. Beliau kita doakan cepat sembuh. Masih ada berobat di Amerika, tapi ini hasil karya beliau dengan teman-teman di balai luar biasa. Dan tadi kita lihat baik tadi di klinik orang hutan maupun barusan ya kita lihat feeding station tempat memberi makan orang hutan. Jadi spirit Ibu Birute 50 tahun ini saya kira terus kita pertahankan ya untuk menjaga orang hutan ya dan habitatnya ya sehingga mereka dapat, tadi saya lepas liaran 2 individu ya itulah rumah sebenarnya mereka yaitu di Rimba Raya. Kita jaga habitat orang hutan supaya tetap nanti anak cucu kita dapat masih bersama orang hutan.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga konservasi, pemerintah daerah maupun masyarakat, guna memastikan upaya perlindungan orang utan ekosistem hutan Indonesia berjalan secara berkelanjutan. Dari Kalimantan Tengah, tim liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Gubernur Banten Andra Soni yang meresmikan kawasan Royal baru yang berlokasi di Jalan Tirtayasa, Kota Serang pada Jumat 26 Desember 2025. Gubernur Banten Andra Soni meresmikan kawasan Royal baru yang berlokasi di Jalan Tirtayasa, Kota Serang pada Jumat 26 Desember 2025. Dalam sambutannya, Andra Soni mengapresiasi perubahan signifikan pada kawasan yang kini tampil lebih bersih dan modern tersebut. Menurutnya, pembenahan ini merupakan langkah konkret dalam mengubah paradigma terhadap Kota Serang. Gubernur menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kota Serang. Ia memuji visi misi Wali Kota Serang, Budi Rustandi, yang dinilai berani dan revolusioner dalam eksekusi penataan ruang publik. Andra meyakini bahwa wajah baru Royal baru akan meningkatkan daya tarik wisata perkotaan yang berdampak pada peningkatan kunjungan masyarakat. Pak Wali Kota selalu menyampaikan ke saya gagasan-gagasannya, dan saya selalu melihat gagasan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota adalah gagasan anak muda, gagasan yang revolusioner, gagasan yang berani mencoba, gagasan yang selalu beranggapan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat bagaimana dulu Royal, kita bandingkan dengan hari ini. Ya, kita jujur bahwa hari ini Royal sudah berubah. Hari ini kita bisa beramai-ramai, berduyun-duyun di Royal. Sama-sama kita berdiri. Saya lihat ribuan orang antusias menyambut hadirnya Royal baru. Gubernur Banten berharap kawasan ini menjadi ruang publik inklusif yang memfasilitasi subsektor ekonomi kreatif unggulan Banten seperti kuliner, fashion, kriya dan arsitektur, musik, fotografi, dan film. Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyatakan bahwa keberhasilan penataan Royal baru tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov Banten. Ia mengungkapkan bahwa proyek penataan ini akan berlanjut ke Jalan Diponegoro hingga kawasan alun-alun Kota Serang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan malam tahun baru di Pantai Losari, Makassar tahun ini akan berbeda. Tradisi pesta kembang api ditiadakan. Dalam pantauan kesiapsiagaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, pemerintah Kota Makassar memastikan perayaan malam Tahun Baru di Pantai Losari tidak dimeriahkan dengan kembang api. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar menyampaikan, tahun ini pergantian tahun akan diisi dengan kegiatan malam zikir. Langkah ini diambil untuk menciptakan perayaan yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi masyarakat. Meski tanpa kembang api, pemerintah daerah memastikan kesiapan keamanan di kawasan Losari. Pengamanan dilakukan secara terpadu melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pihak terkait lainnya. Sementara itu, Politeknik Pariwisata Makassar, sesuai arahan Kementerian Pariwisata, terus melakukan pemantauan kesiapan destinasi wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah berharap pergantian tahun ini dapat menjadi momen menyambut tahun baru dengan suasana baru yang lebih tertib, aman, dan penuh makna. Pantai Losari ini ya sebagai salah satu titik destinasi, biasanya pada malam tahun baru itu kita melakukan kegiatan pergantian tahun, namun di tahun ini tidak. Informasi terakhir dari protokol bahwa malam tahun baru akan diisi dengan zikir, seperti itu. Namun kesiapsiagaan kami itu memang sudah rutin kita laksanakan ya, bagaimana kita berkoordinasi dengan Satpol PP, kemudian dengan beberapa instansi lain terlibat seperti BPBD, Dinas Sosial dan lain-lain. Insya Allah anjungan Pantai Losari ini akan kita jaga dengan baik itu flow masyarakat yang datang kita akan batasi, meskipun memang secara pengalaman kita tidak pernah berdesak-desakan di sini kecuali ada event, itu pun juga kita bisa kelola dengan baik. Tanpa pesta kembang api, pemerintah Kota Makassar tetap menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk merayakan Tahun Baru dengan tertib dan menjaga keamanan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, polisi merekrut para joki kendaraan di jalur alternatif Puncak Bogor sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi dalam mengatur lalu lintas selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Di tengah padatnya arus kendaraan di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejumlah pria berompi hijau terlihat sigap mengatur pergerakan mobil dan motor di berbagai jalur simpangan. Mereka adalah sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas yang dihadirkan untuk membantu polisi saat lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru 2026. Joki kendaraan biasanya merupakan warga lokal, sebagian dari mereka sebelumnya joki jalur atau pekerja serabutan yang mengandalkan keramaian musim libur. Kini setelah mendapat pelatihan serta atribut resmi berupa rompi dan topi, mereka terkoordinir dalam satu komando untuk menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan wisata Puncak. Selama masa pengamanan Natal dan Tahun Baru, Supeltas sudah bertugas sejak hari Minggu 21 Desember hingga 2 Januari 2026. Mereka mendapat upah sekitar Rp100.000 per hari dari pihak kepolisian. Alhamdulillah ya, kemungkinan untuk di Nataru ini cukup memang padat juga, tapi intinya kita dibantu sama Supeltas juga, membantu kepolisian lalu lintas. Alhamdulillah aman, lancar, aman terkendali untuk jalur Pandansari. Sebetulnya ya alhamdulillah juga Pak, dapat membantu karena kami terkoordinir dari satu sama lain, saling bersinambungan, saling koordinasi, terus ada juga upahnya gitu. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada Bapak Kapolda Jawa Barat, terima kasih udah merekrut kami semua. Tadinya kami semerautan, sekarang ada kepastian, walaupun sifatnya kami ini ketika bergerak di jalan itu ketika one way aja Pak, kalau hari biasa kita enggak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kehadiran 60 supeltas di sejumlah simpang dan titik rawan kemacetan di jalur puncak menjadi bagian dari pola pengamanan terpadu Nataru. Dari ex-joki jalur hingga pekerja serabutan, mereka kini diberdayakan sebagai mitra yang membantu menjaga kelancaran arus wisata. Polda ini kita menjadikan supeltas, jadi menjadikan sukarelawan kita, membantu kita untuk mengatur lalu lintas. Jadi tidak lagi mementingkan yang memberi uang, ini juga dikasih insentif sama kita dan mereka membantu pelaksanaan tugasnya. Melalui pemberdayaan supeltas, Polda Jawa Barat berharap pengguna jalan dapat merasakan perubahan baik dari kelancaran arus maupun rasa aman saat melintas di puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Museum Nasional Indonesia kembali menambah koleksinya, salah satunya The Java Man, fosil Homo erectus ini merupakan temuan paling berpengaruh dalam sejarah paleoantropologi di dunia yang merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya sekarang tidak perlu bingung, apalagi ingin liburan yang sekaligus memberikan edukasi kepada putra-putrinya tentang sejarah dan cagar budaya. Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya menggelar pameran tetap yang bertajuk Sejarah Awal yang dibuka dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 17 Desember lalu. Masyarakat dapat melihat dan mengenal secara langsung fosil, artefak asli, replika, ilustrasi ilmiah, serta konten multimedia imersif yang dirancang untuk menjangkau pelajar, akademis maupun masyarakat umum. Pameran ini merupakan tonggak awal pentingnya dalam memberikan narasi sejarah awal Nusantara yang komprehensif, berbasis riset ilmiah. Selain itu, pembukaan pameran ini bertepatan dengan pemulangan artefak dari Belanda ke Indonesia. Salah satunya fosil Homo erectus atau Java Man, yang merupakan salah satu temuan paling berpengaruh dalam sejarah paleoantropologi dunia yang merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Kita melaksanakan pameran sejarah awal Indonesia. Jadi sejarah awal Indonesia atau early history atau sejarah awal peradaban di Nusantara ini kalau kita lihat mulai dari koleksi yang ditemukan termasuk The Java Man ada di situ, koleksi Dubois, koleksi fauna yang di situ bisa kita lihat ada Stegodon, Trigonocephalus, itu gajah Jawa Purba, Elepas, Bubalus Paleokarabau, kerbau Jawa Purba dan lain-lain. Dan juga
Di ujung ada pameran dari temuan-temuan terakhir cave painting atau rock art, lukisan-lukisan purba yang ada di Sulawesi. Ya, ini belum lagi yang di daerah-daerah lain. Dan juga prasasti-prasasti yang menandai awal temuan-temuan tulisan di Nusantara. Tadi di tengah-tengah itu adalah prasasti Yupa. Kemudian kalau kita lihat di sebelah pinggir itu adalah prasasti-prasasti penting tentang berdirinya Sriwijaya, Talang Tuo, Kota Kapur, ya, dan juga prasasti-prasasti Gajah Mada dan prasasti-prasasti yang lain yang selama ini tidak dipamerkan di Museum Nasional. Ada di storage di Museum Nasional, disimpan. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Museum Nasional Indonesia mengajak kepada seluruh masyarakat Jakarta, khususnya dan masyarakat luar Jakarta umumnya, agar bisa datang liburan ke Museum Nasional Indonesia. Mengisi liburan ke museum ini bisa menjadi salah satu alternatif liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Pasalnya liburan ke museum ini bukan hanya sekedar liburan melihat pameran, tetapi liburan ke museum bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang disampaikan langsung oleh para petugas. Jadi pengunjung bukan hanya sekedar melihat benda yang dipamerkan, tetapi dapat mengetahui asal benda yang dipamerkan dari keterangan petugas maupun tulisan yang sudah disediakan oleh petugas. Di Museum Nasional ini kita ada pameran terbaru, pameran sejarah awal. Kemudian untuk pameran temporer yang terbaru itu ada Adaik Sebuah Nagari. Nah, kemudian untuk menyambut antusiasme di liburan akhir tahun ini, kita juga membuka Museum Nasional di tahun baru di tanggal 1 Januari kita tetap buka. Hal yang baru terutama tadi ada pameran tetap kita yang terbaru sejarah awal. Kemudian ada juga pameran temporernya di Adaik Sebuah Nagari, dan masih banyak juga pameran-pameran tetap yang bisa dieksplor. Ada 3 lantai yang bisa dieksplor. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Museum Nasional itu bisa beli tiket. Tiket regulernya bisa dibeli di loket kami dan pembayarannya secara non tunai. Kemudian bisa juga beli di platform online yang kita pastinya akan selalu sedia ya gitu untuk melayani seluruh pengunjung yang nantinya akan datang. Dan pastinya kita juga mempersiapkan personil-personil yang nantinya akan turun ke lapangan dan juga memberikan pelayanan paling prima kepada semua pengunjung yang akan datang. Begitu besarnya antusias masyarakat datang ke museum, pengunjung yang datang bersama putra-putrinya, mereka mengaku senang bisa mengajak liburan ke sekolahnya datang ke museum. Karena untuk anak-anak ya, ini juga untuk pengetahuan anak-anak. Kebetulan anaknya juga ingin tahu lebih mengenai fosil, termasuk ini. Jadi selama liburan nggak cuma main gadget atau jadi ini juga ada ilmunya ya, ada pengetahuan. Sebelumnya belum ya, buat anak aku, jadi baru sekarang ini. Fosil udah inovasinya terus lebih ya lebih catching lah untuk anak-anak juga, jadi lebih menarik, jadi nggak monoton ya. Berarti cocok Bu buat liburan keluarga museum itu? Cocok banget. Jadi yang nggak kota mungkin ya museum salah satu tempat yang alternatif. Aku tadi di pakai Traveloka yang gampang sih sekarang udah pakai tiket juga gampang. Biar anak-anaknya tahu cara terus murah kan. Dia mau ke Immersivo tapi tiketnya habis. Oh gitu. Dan ternyata anak-anaknya happy. Belum pernah ini. Jujur belum pernah ya. Terus alasannya kenapa Bu? Alasannya pengen tahu aja kan, sebenarnya lama kan, yang murah meriah dan kayaknya masuknya ke sini. Oh iya. Dan edukasinya bagus juga sih. Untuk pesan tiketnya repot gak Bu? Enggak repot. Pesan tiketnya nggak repot, cuma tinggal datang aja naik busway, terus datang ke beli tiket di depan udah. Oh langsung Bu, ada spot aja? Langsung ada spot. Oh iya. Seperti kita ketahui, bahwa pameran tetap bertajuk sejarah awal dibuka untuk umum dari Senin hingga Minggu, yang dibuka pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dalam pameran semua fosil, artefak yang dipamerkan merupakan barang asli, replika, ilustrasi ilmiah, serta dilengkapi dengan konten multimedia, yang bertujuan untuk mempermudah para pengunjung terutama para pelajar memahami maksud dan tujuan dari pameran tersebut.
Pemahaman perjalanan panjang peradaban Nusantara bisa dilihat lebih dari 50% temuan fosil Homo erectus di dunia berasal dari wilayah Indonesia seperti Sangiran, Trinil, Ngandong, Semendo, Bumi Ayu, dan Rancah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya Polri siap bangun hunian tetap dan sementara di lokasi bencana. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan siap menerjunkan personel tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di lokasi bencana. Polri siap mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di 3 provinsi Sumatera terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri siap menerjunkan personil tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk hunian sementara dan hunian tetap. Di 3 provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Langkah ini disiapkan seiring berakhirnya fase tanggap darurat di sebagian wilayah terdampak bencana. Menurut data pemerintah, dari total 47 kabupaten kota terdampak, sebanyak 25 daerah telah memasuki fase transisi menuju rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Oleh karena itu, Polri menyatakan kesiapan untuk mendukung tahapan lanjutan tersebut. Saat ini, Polri telah mengerahkan 10.759 personil ke wilayah terdampak di 3 provinsi tersebut. Rinciannya, sebanyak 4.554 personil ditempatkan di Aceh, 2.687 personil di Sumatera Utara, dan 1.828 personil di Sumatera Barat. Kita sudah persiapkan personil berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan huntara dan huntak. Jadi saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personil Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Kita bagi 1.500 itu ada yang di Aceh, ada juga yang di Sumatera Utara. Namun demikian, Listio menjelaskan bahwa sejauh ini personil Polri masih difokuskan pada kegiatan tangkap darurat seperti pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, pemasangan sumur bor, serta distribusi bantuan logistik. Kedepan Polri siap menjalankan tugas tambahan sesuai kebutuhan di fase rekonstruksi. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi kepada insan media atas dukungan dan pemberitaan positif terhadap kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana alam. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan media atas dukungan dan pemberitaan positif terkait kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana banjir dan longsor. Maruli menilai peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait pembangunan jembatan Bailey yang dibangun TNI AD untuk memulihkan akses dan aktivitas masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jenderal Maruli juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap kompak dan solid dalam menghadapi situasi bencana demi keselamatan dan kebaikan masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit
mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Bekangdam Iskandar Muda mendirikan dapur umum untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Pantan, Kemuning, dan juga Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada Senin 29 Desember 2025. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa pendirian dapur umum tersebut merupakan bentuk kepedulian serta respon cepat TNI Angkatan Darat dalam membantu pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. Melalui dapur umum ini, Bekangdam Iskandar Muda menyiapkan dan mendistribusikan makanan siap saji bagi para pengungsi, guna meringankan beban masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar, khususnya konsumsi tetap terpenuhi dengan baik. Selain melibatkan personel Bekangdam, kegiatan dapur umum juga mendapat dukungan dari para anggota Persit Kodim 0119 Bener Meriah yang turut membantu proses penyiapan makanan bagi para pengungsi dari kedua desa terdampak. Dandim berharap keberadaan dapur umum tersebut dapat membantu menjaga kondisi kesehatan pengungsi serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat hingga situasi kembali normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencarian 4 WN Spanyol penumpang kapal wisata KM Putri Sakinah yang tenggelam masih dilakukan. Pencarian pada hari ketiga, pada Minggu 28 Desember 2025, ditemukan life jacket atau pelampung penumpang milik kapal tersebut. Tim SAR gabungan menemukan satu pelampung atau life jacket milik kapal pinisi Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur saat operasi pencarian hari ketiga pada Minggu 28 Desember 2025. Pelampung berwarna kuning hitam tersebut ditemukan pada jarak sekitar 1,61 mil laut dari lokasi kapal tenggelam. 4 korban hingga kini belum ditemukan, yakni pelatih sepak bola wanita Valencia FC, Martin Carreras Fernando, dan 3 anaknya. Saat ini tim SAR gabungan telah melaksanakan upaya penyisiran di perairan Pulau Padar bagian utara hingga diperluas ke arah selatan. Pencarian juga dilakukan dengan snorkeling oleh tim rescue pos SAR Manggarai Barat beserta perkumpulan penyelam profesional Komodo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim SAR gabungan melakukan pencarian hari keempat pada Senin 29 Desember 2025 terhadap 4 WNA Spanyol, korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 1 orang jenazah perempuan ditemukan mengambang di tepi perairan dalam kondisi meninggal dunia. Tim pencarian gabungan telah menemukan 1 dari 4 korban yang hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bano, Nusa Tenggara Timur. Korban diketahui merupakan penumpang kapal motor Putri Sakinah yang tenggelam beberapa waktu lalu. Korban berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, berjarak 0,52 nautical mil pada Senin 29 Desember 2025 sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia bagian tengah. Jenazah korban ketika itu terlihat mengambang di tepi perairan oleh seorang warga lokal. Petugas kemudian segera bergerak menuju lokasi. Setelah mendapat informasi tersebut dan mulai melakukan proses evakuasi. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil autopsi dan proses identifikasi resmi di RSUD Komodo. Namun petugas memastikan masih terus melanjutkan operasi pencarian terhadap 3 korban tersisa yang belum ditemukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi WNA asal Kanada yang terjatuh dan mengalami cedera di kawasan air terjun Cyclop Pos 7, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura pada 28 Desember 2025. Korban atas nama Kevin Martin, 61 tahun, warga negara asing asal Kanada, yang terjatuh dan mengalami cedera di kawasan air terjun Cyclop Pos 7, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu 27 Desember 2025. Sebelumnya, korban tengah melakukan aktivitas hiking, dan saat akan kembali sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia bagian timur, korban terpleset dan mengalami cedera pada tungkai atas, sehingga tidak bisa melakukan perjalanan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura menerima laporan sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian timur. Tim segera menuju lokasi kejadian bersama Basarnas, Korpasgat, UPC 119 Sentani,
keluarga korban, serta masyarakat setempat. Pada 28 Desember 2025 sekitar pukul 2:20 waktu Indonesia bagian timur, korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Yowari untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyeludupan pangan yang membahayakan petani dan juga masa depan Indonesia. Impor ilegal bawang bombay bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi pertanian nasional. Komoditas yang masuk tanpa izin dan sertifikat karantina ini terbukti mengandung organisme, mengganggu tumbuhan karantina berbahaya yang beresiko merusak tanaman, menurunkan produksi dan mengganggu ketahanan pangan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay ini hingga ke akar, termasuk seluruh jaringan yang terlibat. Seluruh bawang bombay pun dimusnahkan sesuai ketentuan sebagai bentuk terhadap petani, produksi nasional dan keamanan pangan. Dan di dalamnya setelah diperiksa ada penyakit dan itu bisa merusak tanaman kita yang ada di Indonesia. Ini impor ekspornya dari Belanda kemudian lewat Malaysia masuk ke Indonesia. Ini harus ditelusuri siapa yang terlibat, ditindak tegas. Kita telusuri seluruh yang terlibat, ditindak tegas. Ini nggak boleh dikasih kompromi karena ini membahayakan tanaman kita di Indonesia. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyeludupan pangan yang membahayakan petani dan masa depan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang pemuda yang diduga pelaku pencurian sepeda motor di salah satu parkiran di pusat kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Seorang pemuda diamankan petugas Satpol PP Kota Surabaya di salah satu parkiran di pusat kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Desember 2025. Pemuda ini diamankan setelah dipergoki petugas Satpol PP melalui tayangan live CCTV di lokasi. Saat itu pelaku sudah merusak kunci kontak dan bersiap membawa lari sepeda motor yang berada di parkiran. Petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Pelaku diduga merupakan komplotan pencurian sepeda motor yang selalu meresahkan warga. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan petugas Satpol PP kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Bailey TNI di wilayah bencana diduga disabotase. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi, pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, mengungkapkan adanya dugaan sabotase terhadap jembatan darurat Bailey yang dibangun oleh TNI di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dalam konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 29 Desember 2025, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap menerima laporan upaya sabotase terhadap jembatan darurat Bailey yang dibangun oleh TNI. Maruli menjelaskan sabotase tersebut dilakukan dengan cara melepas baut-baut jembatan yang sebelumnya telah terpasang oleh personil TNI di lapangan. Maruli menyebutkan baut-baut tersebut ditemukan berpindah ke sisi jembatan dan tidak lagi berada pada posisi seharusnya.
Aksi ini pun dinilai sangat membahayakan karena jembatan Bailey merupakan akses vital bagi mobilitas warga serta distribusi bantuan logistik di daerah terdampak bencana. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Bailey kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya, kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya, kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. TNI Angkatan Darat menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan pengawanan terhadap seluruh objek vital, termasuk infrastruktur darurat yang dibangun dalam penanganan bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah, TNI melalui tim kesehatan dokter militer terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana. Tim kesehatan dokter militer TNI memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pelayanan kesehatan dilakukan di posko fasilitas kesehatan tingkat pertama Takengon serta posko pengungsian di Desa Burlah dan Desa Kekuyang, Kecamatan Ketol. Kehadiran tim kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan para pengungsi tetap terjaga, sekaligus mencegah munculnya penyakit pasca bencana. Adapun jenis penyakit yang paling banyak ditangani antara lain ispa, batuk, demam, dermatitis, hingga diare, yang umum terjadi akibat kondisi lingkungan. Seluruh pasien kini telah mendapatkan pemeriksaan medis, pengobatan, serta edukasi kesehatan. Dalam kegiatan ini, tim kesehatan dokter militer didukung 10 personil, terdiri dari 1 dokter dan 9 perawat. Meski dengan keterbatasan personel, pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal atas dedikasi dan kerjasama di lapangan. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Udara mengerahkan 5 pesawat angkut untuk mendistribusikan 1.000 unit genset ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Pengiriman ini dilakukan guna mendukung pemulihan pasokan listrik di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terganggu pasca bencana. TNI Angkatan Udara mengoperasikan 5 pesawat angkut jenis C-130 Hercules dan C-130J Super Hercules. Pesawat-pesawat tersebut mengangkut 1.000 unit genset milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pesawat lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Bandara Malik Saleh Loksemawe, dan Bandara Rembele Benar Meriah. Dari titik-titik tersebut, bantuan genset kemudian didistribusikan ke daerah-daerah yang masih memerlukan pasokan listrik darurat. Pengiriman genset ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian ESDM untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Genset dengan kapasitas 5 hingga 7 kVA diprioritaskan untuk wilayah Aceh Tamiang, Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Setiap unit genset ditargetkan dapat melayani 5 hingga 10 rumah warga serta tentara pengungsian. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Koramil 05 Linge Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan Kementerian Pertahanan dalam memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada para pengungsi yang terdampak bencana di wilayah Aceh Tengah. Layanan kesehatan ini dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit pasca bencana, sekaligus membantu pemulihan kondisi kesehatan para warga.
Prajurit Koramil 05 Lingga Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan dari Kementerian Pertahanan saat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di lokasi pengungsian. Kegiatan pengobatan gratis ini dilaksanakan di pemukiman Weh, Dusun Camat, Kecamatan Lingga, Kabupaten Aceh Tengah. Tim kesehatan Kementerian Pertahanan memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta pelayanan medis lainnya untuk mengantisipasi penyakit pasca bencana seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Tim yang diterjunkan terdiri dari dokter spesialis, tenaga medis, perawat, tenaga farmasi, hingga personil komponen cadangan guna memperkuat layanan kesehatan di lapangan. Dalam keterangannya, dan Ramil 05 Lingga, Letu Infantri Muklis, menyampaikan bahwa kehadiran tim kesehatan sangat membantu masyarakat di pengungsian, terutama warga di posko desa Kemerleng dan sekitarnya. Antusias warga terlihat saat mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan akses layanan medis pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Laut mengamankan sebuah kapal niaga yang terdampar di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan saat ini masih didalami penyebab ditinggalkannya oleh awak kapal. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI Aldabo Singkep bersama instansi terkait mengamankan sebuah kapal niaga yang terdampar di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal niaga bernama kapal motor Polo ini pertama kali dilaporkan oleh warga desa Pekajang pada Jumat 26 Desember 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan terdampar di Pulau Pekajang Besar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal niaga bernama kapal motor Polo ini pertama kali dilaporkan oleh warga desa Pekajang pada Jumat 26 Desember 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan terdampar di Pulau Pekajang Besar, Kabupaten Lingga. Menindaklanjuti laporan tersebut pada Sabtu 27 Desember 2025, tim pemeriksa gabungan tiba di lokasi dan melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal. Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tidak dilengkapi skoci, 2 kren skoci dalam kondisi rusak, reling kapal patah, serta badan kapal mengalami korosi. Pada bagian palka kapal ditemukan 9 kontainer ukuran 44 feet dalam kondisi tertutup, serta 1 kontainer ukuran 20 feet dalam kondisi terbuka berisi tali dalam karung. Hingga saat ini tidak ditemukan keberadaan awak kapal dan TNI Angkatan Laut masih melakukan pendalaman terkait motif ditinggalkannya kapal tersebut. Kasus terdamparnya kapal niaga ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Personel Satgas Penanggulangan Bencana Yonif 115 Macan Luser dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan pembersihan area Pasar Kota Hongkong dan juga ruas jalan lintas Pasar Kota Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin 29 Desember 2025. Pembersihan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan pasca bencana banjir. Kegiatan ini merupakan lanjutan aksi kemanusiaan TNI AD untuk membantu masyarakat terdampak banjir, sekaligus mempercepat normalisasi lingkungan agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan. Pasar Kota Hongkong menjadi prioritas karena merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, Satgas Yonif 115 Macan Luser mendapat dukungan BNPB yang berupa alat berat yang digunakan untuk mengangkut lumpur, sampah, dan material sisa banjir yang menutupi area pasar serta badan jalan. Kehadiran alat berat tersebut mempercepat proses pembersihan mengingat luas wilayah terdampak dan ketebalan lumpur yang ada. Dengan semangat gotong royong prajurit TNI bersama petugas BNPB, unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat membersihkan los pasar, saluran drainase serta membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup material banjir. Melalui kegiatan ini diharapkan kawasan Pasar Kota Hongkong dapat segera kembali difungsikan sehingga roda perekonomian masyarakat Aceh Tamiang berangsur pulih. Yonif 115 Macan Luser menegaskan akan terus melanjutkan kegiatan pembersihan di sektor lain yang masih terdampak, sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam membantu penanggulangan bencana dan pemulihan wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Satgas Penanggulangan Bencana Alam atau Gulbenkal, Korem 023 Kawal Samudra
menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Dusun 1 Desa Simaningir, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 26 Desember 2025. Komandan Korem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Iwan Budiarso memimpin langsung penyaluran bantuan yang menempuh perjalanan hampir 2 jam melewati medan berat. Kondisi jalan yang amblas dan tidak dapat dilalui kendaraan memaksa personel Satgas berjalan kaki melalui tanjakan terjal dan jalur licin demi memastikan bantuan tiba di lokasi. Dan Rem 023 KS menegaskan bahwa keterbatasan akses tidak menjadi hambatan bagi TNI AD untuk hadir membantu masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terisolasi. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab TNI AD dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Gayung bersambut, Kepala Desa Simaningir menyampaikan apresiasinya atas kepedulian dan langkah cepat TNI AD yang telah menjangkau wilayahnya pasca bencana. Kehadiran Satgas Gulbencal dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan akses dan kondisi lapangan yang sulit. TNI AD melalui Satgas Gulbencal akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung penanganan pasca bencana serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Terjang cuaca buruk dan medan sulit, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan bersama prajurit Yonif TP 905 Trikora Sakti menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terpencil di Kabupaten Tapanuli Tengah. Satgas Gunbenkal Kodam 1 Bukit Barisan bersama prajurit Yonif TP 905 Trikora Sakti menyalurkan bantuan logistik ke Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Distribusi bantuan dilakukan dengan berjalan kaki karena kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan akibat hujan lebat dan medan yang sangat berat. Prajurit harus melintasi jalan licin, tanah lengket, tanjakan curam, bekas longsoran serta pohon tumbang yang menutup akses menuju lokasi desa. Selamat sore, kami laporkan kami mengantar logistik untuk sampai langsung ke masyarakat yang terdampak oleh banjir. Karena putusnya akses jalan, kami mengantarkan logistik dengan cara berjalan kaki mulai dari Desa Aek Parombunan menuju ke Desa Bonandolo. Sebanyak 19 personel terlibat, terdiri dari prajurit Yonif TP 905 Trikora Sakti, Babinsa, dan personel Satgas Gulbenkal. Penyaluran logistik dilaksanakan melalui 2 kali pelangsiran dengan total 70 paket bantuan. Hasil disalurkan langsung kepada masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 48 sumur dibangun khusus di Aceh Tamiang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play. Tamuro menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Pembangunan sumur khusus di Aceh Tamiang akan dibangun sebanyak 48 sumur guna mencukupi kebutuhan air warga.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Direktur Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian PU, Oscar Siagian, dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta Minggu kemarin. Oscar menjelaskan pembangunan 48 sumur tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember. Air dari sumur dalam akan dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan keperluan sehari-hari masyarakat. Ini diminta untuk menyelesaikan 48 sumur dangkal dan sumur dalam di khusus di Aceh Tamiang saja. Di luar kabupaten kota lain di Aceh. Sumur dangkal sendiri diperlukan masyarakat hari ini untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di permukiman dan di rumah-rumahnya mereka. Sedang sumur dalam bisa digunakan juga untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Jadi mungkin akan lakukan pengamanan terkait dengan kondisi intiknya kita, dan ini di baku, dan ini sepertinya kita akan pindah karena ini lumpurnya sudah cukup tinggi dan tidak akan bisa berfungsi. Menurut Oscar, pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan bersama anggota TNI serta melibatkan masyarakat setempat. Keterlibatan warga terutama pada pembangunan sumur dangkal yang bisa langsung dimanfaatkan untuk membersihkan rumah. Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya telah membangun 73 sistem penyediaan air minum di Aceh, 46 sistem di Sumatera Utara dan 60 sistem di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk menopang kebutuhan sekitar 160.000 warga yang terdampak kerusakan jaringan air bersih akibat banjir. Adapun di Sumatera Utara sendiri, kata Oscar, terdapat 46 spam yang tersebar di 9 kabupaten atau kota dengan dampak mencapai lebih dari 88.000 sambungan rumah. Di antaranya berada di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Langkat. Dari Jakarta, Diong Malang, Simpo TV melaporkan. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat melaksanakan aksi bersih-bersih di Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pasca bencana banjir. Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat agar kembali berjalan dengan normal. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri 115 gotong royong membersihkan area Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembersihan difokuskan pada lapak pedagang, saluran drainase, serta area umum pasar yang dipenuhi lumpur dan sisa material banjir. Dengan peralatan sederhana, para prajurit bekerja bersama untuk memastikan pasar kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Pasar Kuala Simpang merupakan pusat ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kondisi sosial warga terdampak banjir. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Informasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penguatan mental dan juga emosi atau emosional melalui sesi interaktif serta permainan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat tidak hanya merendam rumah dan harta benda, tetapi juga meninggalkan luka batin mendalam bagi para keluarga terdampak. Di balik genangan air yang telah surut, tersisa rasa takut, cemas, dan trauma, terutama bagi para ibu yang harus tetap kuat demi anak-anak. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Terlihat warga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Suasana kegiatan terasa hangat dan penuh empati, menjadi ruang aman bagi warga untuk berbagi dan memulihkan diri. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan pendampingan psikososial dari psikolog yang memberikan penguatan mental dan emosional melalui sesi interaktif dan juga permainan untuk membangkitkan keceriaan dan semangat. Melalui kegiatan ini, Kemenduk Bangga atau BKKBN juga menegaskan komitmen berkelanjutan melalui program Bangga Kencana agar anak-anak tetap tumbuh sehat, terlindungi, dan mendapatkan pendampingan yang layak meskipun pernah mengalami bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Desember 2025. Pria ini diduga mencuri perangkat sepeda motor di lingkungan RW setempat.
Pria ini tidak berdaya saat diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 27 Desember 2025. Kedua tangannya diikat dan didudukan di depan pintu masuk salah satu rumah warga. Warga sekitar berkerumun dan menginterogasi pelaku, sementara pelaku berteriak kesakitan akibat kedua tangannya yang diikat warga. Seperti diketahui, warga mengamankan pelaku saat pelaku dipergoki tengah beraksi mencuri ecu sepeda motor warga di sekitar RW 006. Warga kemudian mengamankan pelaku untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Sidowayah dan juga Tengining, 2 Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta longsor. Rumah warga jebol akibat diterjang material longsor. Tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Sidowayah, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Longsor pasca hujan deras yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Akibat kejadian ini, dinding gemiok ruang tamu rumah milik Reman jebol diterjang material longsor berupa tanah dan rumpun bambu. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berada di kamar masing-masing sehingga tak jatuh korban. Selain menerjang dinding rumah, material longsor juga menutup jalan akses warga sehingga tak bisa dilalui. Sementara longsor juga menimpa rumah milik Kliwon warga Teganing 2, Hargotirto, Kecamatan Kokap. Derasnya hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat talut di belakang rumahnya jebol. Akibatnya lantai dan sebagian pondasi rumah terbawa longsor dan sebagian lantai menggantung. Rumah yang sebelumnya berjarak sekitar 2 meter kini nyaris terbawa ke jurang sedalam 20 meter. Rumah tidur terdengar suara protek itu sama tek gitu. Ternyata yang suara itu berasal dari bambu-bambu yang pecah itu. Terus saya bangun sama istri saya, anak saya dan orang tua saya datang ke sini, ternyata tanah sudah sampai sini, sudah longsor gitu. Yang terkena longsor ini dinding atau gedek, ini jebol ke dalam, sama bagian ini kan jalan untuk umum semua terkena itu. Tertutup ya? Ya tertutup. Sama ada genteng itu yang rontok kena hempasan pohon bambu. Nah, saya khawatir. Pasalnya ini sekitar 1 bulan yang lalu, ini sudah ada tanda-tanda tanahnya merekah yang di atas itu. Merekah ngambles sekitar 1 meter. Terus akhirnya pohon bambu ini dipangkasi semua, langsung dipangkasi. Ternyata setelah dipangkasi masih ada longsoran ke sini sampai ke bawah ini, sampai ke rumah ini. Yuri ambrol itu jam berasa, berbar subuh. Terus yang ini yang ambrol bagian apa ini Pak? Nah ini bangkitan kaleng. Sama ruangan apa? Ya ruangan dari itu dan kajeng. Dapur ya? Cobaan kayu wobong. Pas kejadian ada aktivitas Pak? Betul. Jadi nggak ada korban ya? Enggak. Kalau Teganing 2, sementara yang saya terima baru 1 ini. Yang paling parah ya? Yang paling parah. Itu kejadiannya itu tadi pagi sekitar pukul jam 5. Mengenai apa ini Pak? Ya, mengenai antara yaitu rumah, pas kebetulan atasnya itu dapur. Untuk masak. Jadi sekarang udah nggak berjarak dengan tebingnya ya? Enggak. Jadi talutnya ambrol atau gimana Pak? Talutnya itu ambrol mungkin karena istilahnya apa? Air hujan terus tritek dari genteng itu mengenai itu, terus airnya meresap ke bawah, akhirnya jadi itulah, itu istilahnya tidak geblak tapi terseret. Kondisi tanah yang masih labil membuat warga belum berani melakukan pembersihan dan menunggu kondisi cuaca membaik. Tim Sinpo TV melaporkan. Pencurian kembali meresahkan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Toko Kelentong Naomi di Jalan Lubukawa, Sukarame, Palembang, tepatnya di depan TPU Kebun Bunga dimaling pada Jumat 26 Desember 2025 subuh. Dan aksi pencurian terekam kamera CCTV. Diduga telah merencanakan aksinya dengan matang, komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan mobil terekam kamera CCTV sedang menyantroni toko kelontong milik warga
pada Jumat 26 Desember sekitar pukul 4 pagi. Dari rekaman CCTV terlihat para pelaku datang menggunakan sebuah mobil dan mematikan lampu depan toko dan merusak tralis toko. Kemudian para pelaku masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang dagangan. Menurut pemilik warung, kejadian itu baru diketahui setelah mendapat informasi dari warga sekitar yang sedang beraktivitas menjelang waktu subuh. Nah, kejadiannya tuh di tanggal 26. 26 pagi jam 4.05 ya. Iya. Nah, yang kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, pokoknya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap dan kejiwaan kan. Nah, jiwanya adalah jebol itu. Ya sepertinya itulah minuman-minuman yang di situ lah yang terus-terusan itu. Apa Kak? Segalanya kira-kira berapa kerugian? 2 juta? Belum tahu Kak. Belum tahu. Tapi sudah buat laporan di polisi? Sudah, polsek sudah. Lagi proses. Total pelaku berapa orang tadi Mbak? 4 jadi ya. 4. Oke. Bawa mobil Ayla yang kecil tuh adanya bawa. Warna apa, Bu? Warna hitam. Akibat dari aksi pencurian itu, korban mengalami kerugian material dan melaporkan kejadian pencurian itu ke pihak kepolisian. Aparat kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Memanfaatkan situasi pura yang sedang sepi dan dalam kondisi tidak terkunci, 2 maling nekat mencuri pratima atau benda yang disakralkan umat Hindu hingga di 10 TKP lintas kabupaten di Bali. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan terungkap, pelaku beraksi di 2 pura di Kabupaten Badung, ditambah 8 pura di Kabupaten Tabanan. Inilah sejumlah benda sakral mulai dari ratusan uang kepeng, sangku, bokoran perhiasan emas, perhiasan sumpang emas, tapakan pelinggih, hingga keris yang dicuri tersangka berinisial MH dan MT dari 10 pura di wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua pelaku yang sehari-hari menjadi pemulung menjadikan pura sebagai sasaran lokasi pencurian saat situasinya sepi. Terungkapnya kasus pencurian benda-benda sakral umat Hindu awalnya saat polisi menindaklanjuti kasus pencurian di Pura Dalam Anggataka, Abian Semal, Badung. Tidak tanggung-tanggung di TKP tersebut kedua pelaku mencuri uang bolong, sangku, tapakan pelinggih, serta bokoran. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 6,2 juta rupiah. Polisi menemukan jejak pelaku dari rekaman CCTV yang memperlihatkan saat pelaku naik ke balai piasan dan mengambil sejumlah barang sakral pura. Tak berhenti di sana, aksi serupa juga kembali dilakukan pelaku di Pura Dalam Dukuh Kapal, Banjar Celuk, Desa Kapal, Mengwi, Badung. Pencurian diketahui saat JRO Mangku mendapati sekitar 4.800 keping uang kepeng, disertai perlengkapan sakral pura lainnya, lenyap dari tempat penyimpanan di Balai Gedong. Dari pengembangan kasus terungkap jika kedua tersangka telah kabur keluar Bali. Polisi kemudian melacak jejak keberadaan pelaku hingga ke Jember. Tersangka MH pun lebih dulu diamankan polisi, disusul penangkapan tersangka MT. Namun tak semua barang bukti bisa diamankan, karena sejumlah barang sakral sudah lebih dulu dijual di wilayah Jember. Sindikat atau? Nah, kalau sindikat tentunya sudah ada kelompok, tapi yang ini niatnya ada, kesempatannya ada, sehingga terjadi pencurian. Karena 2 orang ini aja yang di TKP kita sesuai dengan LP bulan Desember. Kalau pratimanya tadi pada yang hilang, Pratima? Ya ini. Yang di Kediri Pak? Yang di Kediri nggak tahu, tanya mana. Makanya dia sudah jujur sama kita, 10 TKP, 8 di Kediri, 2 di kita. Sekarang kenapa kamu punya niat itu, punya akal itu, kok bisa mau maling ke pura ngambil Pratima? Coba ngomong, jujur. Sebenarnya saya dari awal tidak berniat mengambil sama sekali, saya hanya mengambil uang sesari. Nah, dan saya melihat di dalam itu ada seperti koin, saya ambil. Saya mengambil uang sesari dan koin itu saja. Uang sesari itu sama dengan infak. Kau ambil juga ya salah, nggak boleh ya. Sebelumnya saya kerja kantor di sana. Habis itu kecelakaan, jadinya ada rangka berhenti. Ketika mengenai tahun 2014.
2002 isi rongsokan. Kawan juga sampai tengah-tengah lapangan tolong tadi lapangan ada pintu tidak terkunci, kita masuk mengambil bangku. Ya kenapa maksud saya gini? Kenapa punya akal pikiran kok sampai memaling? Hilap. Hilap 10 kali. 10 kali hilap. 10 kali masa hilap? Maraknya pencurian benda sakral di Pura membuat kecewa Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung Bali, Ida Bagus Wiatyana. Yang lebih mengecewakan adalah barang-barang yang dicuri merupakan benda yang disucikan dan disembah umat Hindu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Badung. Keduanya dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Seorang suami di Medan tega menghabisi nyawa istri keduanya di kamar atau di dalam sebuah kamar rumah mereka di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Helvitea, Sumatera Utara pada Jumat dini hari 31 Oktober 2025. Alasan sang suami membunuh sang istri karena menolak diajak berhubungan intim. Sebelum menghabisi nyawa istrinya inisial MW, tersangka inisial AS sempat meminta korban untuk memijat tubuhnya di ruang tamu rumah mereka. Kemudian pasangan suami istri tersebut masuk ke dalam kamar tidur untuk beristirahat. Di dalam kamar tersebut pelaku mengajak korban berhubungan intim, namun ditolak oleh korban karena merasa letih setelah memijat tersangka. Karena ditolak, pelaku marah dan meninggalkan korban di dalam kamar sendirian. Beberapa jam kemudian pelaku masuk kembali ke dalam kamar dan mematikan lampu dan saklar CCTV yang ada di kamar. Pelaku kemudian naik ke ranjang dan mendekati tubuh korban yang telah tertidur pulas dan melakukan pembunuhan tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak pada Minggu sore mengatakan, pelaku menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap korban dengan bantal. Dua anak korban yang berada di samping kamar orang tuanya sempat mendengar teriakannya korban meminta tolong. Namun keduanya yang masih balita takut kepada pelaku. Korban sempat memberontak dan melakukan perlawanan saat pelaku membekapnya dengan bantal. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku tanpa merasa bersalah, kemudian tidur di samping korban hingga pagi harinya. Saat bangun tidur, pelaku berpura-pura panik dan memanggil orang tua kandung korban yang menyebutkan istrinya sudah tidak bergerak. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat berdalih tidak melakukan pembunuhan tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan rekaman kamera CCTV dan adanya luka cakar di tubuh pelaku, polisi akhirnya menetapkan AS sebagai pelaku pembunuhan istrinya. AS mengalami pertengkaran dengan MW, nanti akan saya jelaskan di hasil CCTV, karena hasrat yang ditolak oleh korban MW terhadap pelaku AS. Dalam kasus suami bunuh istri tersebut, petugas menyita barang bukti bantal yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa korban. Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada ruang redaksi edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo TV untuk mengupdate informasi terkini dan teraktual lainnya. Saya Luis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.